lagi dengan Indah Novianti di konten yang berikutnya. Teman-teman semua udah gak sabar ya nungguin Indah mau membahas mengenai materi apa. Sebelum Indah membahas mengenai materi apa yang akan Indah kupas tuntas kali ini, ada lebih baiknya Indah menanyakan kabar semuanya dulu. Semoga semuanya dan dimanapun yang berada yang sedang menyaksikan video Indah pada kali ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap menjaga dan mematuhi aturan pemerintah, yaitu mengenai protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, keluar rumah harus bersih, dan masuk ke rumah pun juga harus bersih. Tujuannya untuk apa sih menjaga kesehatan? Ya tujuannya untuk diri kita sendiri juga, untuk menjaga agar imun tubuh kita selalu terhindar dari kuman-kuman dan virus-virus seperti sekarang ini, yaitu wabah virus corona. Tenang, Indah tidak akan membicarakan tentang virus corona. Jadi, selanjutnya Indah akan mengupas mengenai apa ya? Pada penasaran gak sih Indah akan mengupas tuntas karya apa pada kesempatan kali ini? Mari kita saksikan. Jom. Eits, ada yang Indah lupa. Buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe konten YouTube Indah, tolong dibantu ya teman-teman. Sangat membantu untuk nilai Indah. Tolong bantuannya ya semuanya untuk mampir di konten-konten Indah. Banyak sekali loh yang Indah bahas mengenai teori feminisme, mengenai teori pendekatan objektif, mengenai pendekatan banyak lagi deh pokoknya. Pokoknya terus pantau konten Indah di channel YouTube Indah, Indah Novianti. Dah. Kajian intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Kajian intertekstual menurut Kristeva, prinsip yang paling mendasar dari intertekstualitas adalah seperti halnya tanda-tanda mengacu pada tanda-tanda lain. Setiap teks mengacu pada teks-teks lain. Dengan kata lain, intertekstualitas dapat dirumuskan secara sederhana sebagai hubungan antara sebuah teks tertentu dengan teks lain. Satu dari antara kajian sastra adalah kajian intertekstual. Menurut Kristeva, kajian intertekstual dimaksud sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk hubungan tertentu seperti hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lain sebagainya yang dikaji dalam intertekstual. Intertekstual memiliki prinsip dan kaidah. Di antaranya ada 5 prinsip dan kaidah, yaitu yang pertama, pada hakikatnya sebuah teks itu mengandung berbagai teks. Yang kedua, studi intertekstualitas berarti menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam teks. Yang ketiga, studi intertekstualitas memberikan keseimbangan antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang disesuaikan dengan fungsi teks di masyarakat. Yang keempat, dalam kaitan proses kreatif pengarang, kehadiran sebuah teks merupakan hasil yang diperoleh dari teks-teks lain. Yang kelima, dalam kaitan studi intertekstualitas, pengertian teks atau sastra jangan ditafsir hanya atas bahan sastra, tetapi harus mencakup seluruh unsur teks termasuk judul juga unsur bahasa tersebut. Intertekstual yaitu membandingkan dua buah teks yang memiliki keterkaitannya, seperti pada novel Surat Kecil untuk Tuhan dan pada novel Air Mata Surga. Novel Surat Kecil untuk Tuhan adalah sebuah buku yang diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang gadis remaja pertama di Indonesia yang mengidap kanker jaringan lunak yang menyerang bagian anggota tubuhnya yaitu area muka.
Novel ini menceritakan seorang gadis yang memiliki sifat cantik, pintar, baik hati, penyabar, ikhlas, rajin, penyayang, dan sederhana. Biasa kita kenal dengan sebutan Keke, memiliki nama Cantika. Gadis ini berusia 13 tahun yang mengidap penyakit kanker jaringan anak. Novel Air Mata Surga adalah sebuah karangan di antara karya sastra yang diciptakan oleh E. Rokajat Asura. Novel ini sangat menarik karena novel ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia 10 tahun yang terus bertahan hidup melawan penyakit kanker. Anak ini bernama Bara. Ia adalah yatim piatu. Ayahnya meninggal karena tabrakan dengan truk. Dan tak lama kemudian sang ibu pun meninggal karena kanker. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Bara tetap saja menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ia memiliki cita-cita yang sangat mulia dan bagus. Ia ingin memberikan selembar demi selembar hafalan ayat-ayat Al-Quran yang telah ia hafalkan kepada seluruh anak-anak muslim di dunia. Karakter tokoh adalah sifat atau watak yang dimiliki manusia untuk bersikap dalam menyelesaikan masalah ataupun menghadapi sesuatu. Di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor, yaitu tokoh utama Keke memiliki 7 karakter: tabah, mudah bergaul atau bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Karakter tokoh utama dalam novel Air Mata Surga karya E. Rokajat Asura, yaitu Bara, memiliki 9 karakter, yaitu suka menolong, rajin, menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, bersemangat, tabah, dan kekasih sayangannya. Alur merupakan jalan cerita yang dibentuk pengarang melalui tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjadi suatu cerita. Alur terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan menggunakan alur maju karena pengarang memulai cerita dengan perkenalan dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Sedangkan alur yang digunakan pengarang dalam novel Air Mata Surga yaitu menggunakan alur campuran karena pengarang memulai cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyelesaian. Latar merupakan penjelasan untuk mendeskripsikan sebuah cerita. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan latar sosial. Latar tempat merupakan tempat kejadian suatu peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Latar waktu merupakan kapan terjadinya sebuah peristiwa dalam cerita. Latar sosial merupakan kehidupan sosial masyarakat yang ditimbulkan pengarang dalam sebuah cerita. Di dalam Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor meliputi latar tempat. Dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor yaitu 19 tempat yang digunakan. Latar kedua yaitu waktu. Dalam Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor memiliki 8 waktu yang digunakan. Yang ketiga yaitu latar sosial. Di dalam latar sosial Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan kepercayaan manusia terhadap karma atau kisas. Di dalam novel Air Mata Surga karya E. Rokajat Asura memiliki latar tempat. Latar tempat berjumlah 22. Yang kedua latar waktu. Di dalam novel Air Mata Surga karya E. Rokajat Asura yaitu 5 latar waktu yang digunakan. Latar ketiga yaitu latar sosial. Dalam novel Air Mata Surga karya E. Rokajat Asura yaitu kehidupan masyarakat Arab, peraturan daerah Makkah, kehidupan masyarakat Saudi, kehidupan masyarakat Timur Tengah. Intertekstual merupakan adanya persamaan dan perbedaan yang ada dalam novel dan adanya kaitan antara novel yang lahir duluan dengan novel yang lahir selanjutnya.
Hubungan intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor dan novel Air Mata Surga karya E. Rokajat Asura, yaitu adanya persamaan pada karakter tokoh, latar tempat, dan waktu, serta adanya perbedaan pada alur, latar, dan bahasa yang digunakan dalam kedua novel. Hubungan intertekstual terlihat dari persamaan dan perbedaan yang ada pada karakter tokoh, alur, serta dilihat dari segi bahasa yang digunakan dalam kedua novel tersebut. Hipogram merupakan suatu karya yang diduga menjadi dasar dalam munculnya sebuah teks atau novel yang lahir berikutnya. Transformasi adalah memindahkan sesuatu dari teks yang satu ke dalam teks yang lain. Terkadang apa yang ditransformasikan itu terlihat jelas sama dan terkadang tidak terlihat jelas tergantung pada pengarangnya sendiri. Di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor merupakan hipogram untuk novel Air Mata Surga. Hal itu terbukti karena adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam novel Air Mata Surga yang sudah lebih dahulu diekspresikan Agnes Davanor dalam novelnya yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan pada tahun 2008. Kemudian ditransformasikan oleh E. Rokajat Asura pada novelnya yang berjudul Air Mata Surga pada tahun 2011.